Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizka Purnamasari SPAM MSI Apoteker. Saya adalah dosen tetap di Yayasan Perguruan Tinggi Stikes Bakti Pertiwi Lu Raya Palopo. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satu tugas seorang dosen adalah melaksanakan pengajaran. Dan saya sebagai dosen tetap di Stikes Bakti Pertiwi Luaraya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah farmakologi 2 yang dilaksanakan di setiap semester genap di Prodi D3 Farmasi. Farmakologi 2 ini merupakan mata kuliah inti di program studi D3 Farmasi dan materi-materi yang ada di dalamnya sering keluar untuk soal-soal ujian kompetensi untuk tenaga teknis kefarmasian. Maka dari itu saya bertugas agar mahasiswa ini bisa memiliki minat untuk lebih menyukai mata kuliah ini, agar mereka bisa menguasai materi-materi yang ada dalam perkuliahan ini. Oleh karena itu, pada saat melaksanakan pengajaran saya memberikan pendekatan metode mengajar, yaitu dengan metode ceramah dan metode diskusi. Saya berharap dengan metode diskusi dan ceramah ini mahasiswa bisa lebih menguasai mata kuliah farmakologi 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Dek hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan, yaitu mata kuliah farmakologi 2 ya. Jadi kalian sudah siap ya? Ya Bu. Oke, jadi karena ini adalah pertemuan pertama kita, saya akan melakukan dulu introduce atau perkenalan diri ya. Oke, bagaimana PPT saya? Apakah sudah muncul? Iya Bu, sudah Munculnya Bu. Oke, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita telah diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan mengikuti perkuliahan yaitu farmakologi 2 di semester genap ini. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya akan memperkenalkan diri ya. Jadi ini adalah daftar riwayat hidup saya. Jadi nama lengkap saya Rizka Purnamasari, SPAM MSI Apoteker. Tempat tanggal lahir Palopo 5 Agustus 1987. Umur saya pada saat ini adalah 34 tahun. Alamat saya yaitu Jalan Nonci nomor 40 Kota Palopo. Pekerjaan sebagai dosen tetap di Stikes Bakti Pertiwi Luaraya jurusan D3 Farmasi. Jadi saya diangkat jadi dosen tetap itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian nomor HP saya 085 299 355 811 ya. Ini juga termasuk nomor WA saya. Jadi ketika kalian akan berkonsultasi dengan saya bisa melalui WhatsApp. Kemudian email saya rizkapurnamasari933@gmail.com. Ya, jadi adik-adik mahasiswa yang ingin konsul, bertanya tentang mata kuliah farmakologi 2 bisa melalui email saya.
Oke, untuk riwayat pendidikan saya, dari tahun 2007 saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, jurusan S1 Farmasi, dan selesai pada tahun 2011. Kemudian, di tahun yang sama, pada saat lulus S1 Farmasi, saya melanjutkan pendidikan profesi apoteker di Universitas Islam Yogyakarta, yaitu pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012. Jadi hanya 1 tahun ya menempuh pendidikan profesi apoteker. Kemudian di tahun 2016 saya mendaftar untuk ambil S2 di Universitas Hasanuddin untuk jurusan farmasi klinik dan selesai pada tahun 2018. Barangkali itu adalah riwayat singkat tentang saya mengenai data diri dan riwayat pendidikan saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi perkuliahan. Jadi untuk deskripsi mata kuliah kita, farmakologi 2 ini, mata kuliah ini mempelajari aspek mekanisme kerja obat, farmakokinetik, obat, farmakodinamik obat, indikasi obat, efek samping dari obat-obat asma. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang obat-obat asma. Capaian pembelajarannya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai obat-obat asma, yaitu mengenai pengertiannya, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis, dan aturan pakai. Selanjutnya kita masuk ke pengertian asma. Jadi sebelum kita masuk ke obatnya, kita bahas dulu tentang asma ya, tentang penyakitnya. Jadi asma atau bengek adalah suatu penyakit peradangan steril kronis yang bercirikan serangan sesak napas akut secara berkala, mudah tersengal-sengal, disertai batuk dan hipersekresi dahak. Ya. Jadi terjadi penumpukan dahak. Berlainan dengan COPD, obstruksi saluran napas pada asma bersifat reversibel dan serangan biasanya berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam. Penyebabnya adanya peradangan steril kronis dan dari saluran pernapasan dengan mast cell dan granulosit eosinofil sebagai pemeran penting. Selain itu juga terdapat hiperaktivitas bronki terhadap berbagai stimuli spesifik yang dapat memicu serangan. Nah, kita lihat dulu beberapa gangguan saluran pernafasan, karena kita ketahui secara anatomi, saluran pernafasan itu terbagi atas 2 ya, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Maka gangguan juga terjadi pada 2 bagian tersebut. Yang pertama, gangguan saluran pernafasan atas. Jenis-jenis infeksi saluran pernafasan atas yaitu batuk, pilek, faringitis, sinusitis, dan tonsilitis. Kemudian untuk gangguan saluran pernapasan bawah, yaitu asma, bronkitis, emfisema, dan bronkolialis. Kita lihat dulu tujuan pengobatan asma. Jadi sebelum kita masuk ke pengobatannya, penggolongan obatnya, kita lihat dulu tujuan-tujuan pengobatan asma itu sendiri. Yaitu yang pertama, mencegah timbulnya gejala yang kronis dan mengganggu seperti batuk, sesak napas. Kemudian mengurangi penggunaan beta agonis aksi pendek. Kemudian menjaga fungsi paru mendekati normal. Kemudian menjaga aktivitas pada tingkat normal, bekerja, sekolah, dan olahraga. Kemudian selanjutnya, mencegah kekambuhan dan meminimalisasi kunjungan darurat ke rumah sakit.
mencegah progresivitas berkurangnya fungsi paru untuk anak-anak, mencegah berkurangnya pertumbuhan paru-paru, kemudian menyediakan farmakoterapi yang optimal dengan sedikit mungkin efek samping. Selanjutnya kita masuk di penggolongan obat asma. Yang pertama, tolong Fitra Aulia ya, jangan jalan-jalan deh. Karena kita sementara kuliah ini. Yang pertama adalah golongan beta-2 agonis. Jadi beta-2 agonis adalah bronkodilator yang bekerja spesifik, yang bekerja dengan meningkatkan aktivitas adenyl siklase, sehingga meningkatkan produksi intraselular siklik AMP atau adenosin monofosfat. Kemudian obat beta agonis 2 ini terbagi menjadi 2 kelompok berdasarkan durasi kerjanya. Ya, jadi beta-2 agonis ini terdiri atas 2 berdasarkan lama kerjanya. Yang pertama, obat agonis reseptor beta adrenergik kerja singkat atau beta-2 agonis kerja singkat. Jadi yang termasuk dalam golongan ini adalah albuterol atau salbutamol. Kemudian mekanisme kerja obat ini berkaitan dengan relaksasi langsung otot polos saluran nafas dan bronkodilatasi yang diakibatkannya. Albuterol dan beta-2 agonis selektif ini merupakan inhalasi short acting yang diindikasikan untuk terapi intermittent bronkoplasma dan pilihan pertama untuk asma akut. Ya, jadi ingat ini adalah pengobatan untuk asma akut. Kemudian efek sampingnya adalah tremor, sakit kepala, kecemasan, denyut jantung, berdebar, dan menurunkan tekanan darah. Kemudian selanjutnya ada agonis reseptor beta adrenergik kerja lama. Jadi tadi ada kerja singkat, sekarang ada yang termasuk kerja lama. Jadi yang termasuk dalam golongan obat ini yaitu formoterol dan salmeterol. Ya, diindikasikan sebagai terapi tambahan pada pasien yang telah mendapatkan kortikosteroid untuk mengontrol asma jangka panjang. Nah, ini adalah dosisnya. Jadi untuk dosis salbutamol, dosis salbutamol untuk dewasa adalah 4 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Ya, untuk usia lanjut itu ada 2 mg, ya, dimulai 2 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Sedangkan untuk anak-anak 2-6 tahun itu 1-2 mg 3 kali sehari. Kemudian untuk anak umur 6-12 tahun itu 2 mg 2 atau 4 kali sehari, ya. Salbutamol sebaiknya tidak diberikan kepada anak di bawah 2 tahun. Jadi salbutamol ini tidak boleh diberikan kepada anak di bawah 2 tahun, ya. Itu perhatiannya. Kemudian dosis dan aturan pakai salbutamol dalam bentuk inhaler untuk anak-anak tidak berbeda dengan orang dewasa. Kemudian golongan selanjutnya yang kedua adalah metilsantin, ya. Golongan ini adalah golongan bronkodilator kedua yang dipakai untuk asma, adalah derivat metilsantin yang mencakup teofilin, aminofilin, dan kafein. Jadi contoh obat ini adalah teofilin dan aminofilin. Ya. Kemudian bagaimana mekanisme kerjanya? Yaitu obat golongan metilsantin ini bekerja dengan menghambat enzim fosfodiesterase sehingga mencegah peruraian siklik AMP. Ya, kita lihat dosisnya. Ya, untuk sebelum dosisnya, di sini ada mekanisme kerjanya, yaitu metilsantin ini mengantagonis bronkokontriksi yang disebabkan oleh prostaglandin dan memblok reseptor adenosin. Kita lihat di sini ada dosisnya. Untuk dewasa itu 2,5-500 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk dosis pemeliharanya itu 200 mg 2 kali sehari. Ya. Untuk anak-anak usia di atas 12 tahun itu 250-500 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk obat antikolinergik, ini golongan ketiga, ya. Masih perhatikan semua? Halo? Masih, ya? Ya.
Ya, untuk obat golongan antikolinergik ini contohnya itu adalah ipratropium bromida dan atropin sulfat. Ya, jadi obat ini adalah inhibitor kompetitif yang dapat berefek bronkodilатasi. Ya, bronkodilатasi yang dihasilkan oleh ipratropium pada penderita asma berkembang lebih lambat dan biasanya tidak sekuat bronkodilатasi yang dihasilkan oleh agonis antinergik. Kemudian mekanisme kerjanya memblok reseptor muskarin dari saraf-saraf kolinergik di atas otot polos bronki sehingga aktivitas saraf adrenergik menjadi dominan dengan bronkodilатasi. Efek sampingnya mulut kering, obstipasi, sukar berkemih, dan penglihatan kabur. Kemudian ini adalah dosisnya. Ya, jadi untuk ipratropium ini dalam bentuk aerosol ya atau inhaler. Jadi di sini ada dosis untuk dewasa dan anak-anak usia lebih dari 12 tahun itu 20 sampai 40 mikrogram 3 sampai 4 kali sehari. Nah, kemudian ini nanti kalian bisa baca sendiri ya mengenai dosis untuk anak-anaknya, kemudian larutan inhalasi dengan nebulizer juga di sini ada ya. Kemudian golongan selanjutnya adalah glukokortikoid. Jadi glukokortikoid ini merupakan anggota keluarga kortikosteroid yang dipakai untuk mengobati banyak gangguan pernapasan, terutama asma. Jadi obat ini mempunyai khasiat antiinflamasi dan indikasikan jika asma tidak responsif terhadap terapi bronkodilatator. Jadi mekanisme kerjanya itu dia merelaksasi otot polos pada saluran napas sehingga memiliki efek yang kecil pada bronkokonstriksi akut. Sebaiknya senyawa ini efektif dalam menghambat radang saluran napas jika diberikan secara tunggal. Mekanisme yang turut menyebabkan efek anti radang terapi glukokortikoid pada asma meliputi modulasi produksi sitokin dan hemokin, penghambatan sintesis eukosanoid, penghambatan akumulasi basofil, eosinofil, dan leukosit lain secara nyata di jaringan paru-paru, serta penurunan permeabilitas pembuluh darah. Jadi contoh obat ini adalah dexamethasone, triamcinolone, dexamethasone ya yang kalian sering dengar, hidrokortison, dan prednison. Jadi efek samping obat ini dapat mengiritasi lambung. Jadi kalian sebagai TTK itu ketika nanti kalian akan berhadapan dengan pasien yang diberikan obat ini harus menganjurkan penggunaan obat ini setelah makan. Karena kenapa? Karena efek sampingnya dapat mengiritasi selaput lendir. Oke, untuk dosis obatnya ini untuk dewasa, untuk ini saya ambil contoh obat triamcinolone ya. Jadi untuk dewasa dosisnya itu 150 sampai 300 mikrogram per oral 2 kali sehari. Kemudian untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu 75 sampai 150 mikrogram. Untuk anak usia 2 sampai 5 tahun itu diberikan dosis rendah 300 mikrogram per oral per hari. Oke, barangkali itu adalah presentasi saya mengenai pengobatan asma. Barangkali ada pertanyaan dari kalian mengenai materi saya hari ini. Persilakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang bertanya itu? Sebutkan nama, NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Faradila, NIM 1903003. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Pada golongan glukokortikoid, kapan bisa digunakan pada pasien asma? Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Jadi sekedar informasi karena saya lupa tadi sampaikan di depan bahwa untuk penilaian saya sendiri itu tidak hanya dari penilaian ujian final saja.
Tetapi saya lihat dari keaktifan kalian bertanya, kemudian bagaimana kalian mengumpulkan tugas, apakah tugasnya lengkap atau tidak ya. Jadi tolong kalian perhatikan itu kalau kalian mau mendapatkan nilai A. Ya, silakan pertanyaan kedua kalau ada. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan karena ini masih ada waktu. Saya, Bu. Ya, silakan Rahmiana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rahmiana dengan NIM DF 9030299. Jadi begini, terkait materi kita hari ini yaitu tentang penyakit asma. Juga tadi dijelaskan beberapa contoh obatnya. Jadi begini, Bu, bagaimana dengan pasien yang terkena asma akut? Bagaimana dia pengobatannya, Bu? Serta terapi pemeliharaan sehari-harinya juga bagaimana? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Terima kasih Rahmiana. Apalagi ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Febriela, NIM DF 190311. Saya ingin bertanya, kapan pasien asma dianjurkan untuk menggunakan inhaler? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan ya dari Alma, Rahmiana, dan Febriela. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Alma, kapan penggunaan obat glukokortikoid ya? Penggunaan obat glukokortikoid untuk pasien asma. Jadi glukokortikoid itu digunakan jika pasien ini tidak mempan terhadap pengobatan obat bronkodilator. Nah, kita ketahui bahwa obat bronkodilator ini termasuk triamcinolon, dexamethasone, prednison, ya. Tadi ada dalam slide. Kemudian obat glukokortikoid ini ada yang dalam bentuk inhaler dan ada juga yang dalam bentuk tablet. Ya, jadi obat golongan glukokortikoid ini contoh tadi adalah dexamethasone, prednison yang kita ketahui bahwa dapat mengiritasi lambung. Jadi pada saat penyerahan obat kalian harus menyampaikan kepada pasien bahwa penggunaan obat ini harus setelah makan, ya. Nah, jadi saya ulangi, kapan digunakan glukokortikoid? Ketika obat golongan bronkodilator ini tidak mempan, ya. Nah, jadi apa itu obat golongan bronkodilator? Yaitu ya ipratropium, salbutamol, ya, yang pengobatan pertama untuk pasien asma atau gejala lainnya. Oke? Bagaimana untuk Alma? Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Rahmiana, bagaimana guideline atau pengobatan untuk pasien yang terkena serangan asma dan pengobatan untuk pemeliharaannya. Jadi untuk serangan asma itu sendiri, pada saat pertama kena serangan, ya, serangan mendadak, itu diberikan obat agonis reseptor beta-adrenergic kerja singkat. Dan tadi yang golongan pertama yang beta-2 agonis, ya. Nah, jadi di situ tadi beta-2 agonis saya sudah jelaskan, ada yang kerja singkat dan ada juga yang kerja panjang. Jadi untuk serangannya itu diberikan golongan beta-2 agonis kerja singkat. Ya. Jadi apa contohnya itu? Yaitu albuterol, terbutalin, dan inhaler. Ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Febriela. Kapan obat asma inhaler diberikan kepada pasien asma? Ya, jadi untuk inhaler itu digunakan untuk pasien yang terkena serangan mendadak. Ya, seperti itu. Kemudian untuk terapi pemeliharaannya atau untuk terapi jangka panjang itu digunakan obat golongan yang kerja panjang atau durasinya panjang. Ya, jadi tadi saya ulangi, beta-2 agonis itu adalah penggolongan obat pertama untuk pasien asma. Jadi ada 2 golongan, yaitu jangka panjang dan jangka pendek.
untuk jangka pendeknya itu digunakan untuk pasien yang terkena serangan. Sedangkan untuk jangka panjangnya digunakan untuk pemeliharaan sehari-hari. Jadi contoh obatnya untuk jangka panjang yaitu formoterol dan salmeterol. Biasanya ini dikombinasikan dengan golongan kortikosteroid. Seperti itu ya. Jadi untuk jangka panjang ini atau pemeliharaan, tujuan pengobatannya supaya pasien asma ini tidak selalu mengalami serangan mendadak atau terulang lagi penyakitnya atau kambuh. Seperti itu. Bagaimana? Ramyana dan Febriela, sekaligus saya menjawab ya, dua pertanyaan. Sudah jelas, Dek? Iya, Bu. Oke. Baik, Bu, sudah jelas. Oke. Apalagi ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali kita akhiri kuliah kita hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya kalian. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya harap kalian bisa mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan tugas seperti biasanya, review dari kuliah kita hari ini atau resume ya, hasil kuliah kita hari ini dari PPT saya. Nanti PPT saya akan kasih ke ketua kelas, kemudian kalian akan membuat resume atau ringkasannya berikut juga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Tolong dimasukkan ke dalam resumenya ya. Itu sebagai penilaian saya sebagai tugas harian. Ya. Oke. Barangkali kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.